Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Bersama saya Melinda Sari sebagai peserta dalam rangka mengikuti lomba suara pembaca Hidayatuna. Kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai pentingnya berpikir positif yang ditulis oleh penulis Muhammad Iqbal Sukri. Setiap waktu, kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik positif maupun negatif. Misalnya, selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini. Namun, berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani. Sebab, apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya juga positif. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif. Berpikir positif mampu mengarahkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif. Bahkan, berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimis seseorang dan menuntunnya untuk bertindak, bukan hanya bersifat angan-angan. Ibnul Qayyim menilai jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa tindakan, berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif. Contohnya, seseorang memiliki sebidang tanah dan ia berharap agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu, namun ia tidak menanam apa-apa dalam tanahnya tersebut. Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah tanpa berusaha dengan semestinya. Bagaimana bisa? Ia tidak menanam apapun, tapi berharap untuk memetik hasil. Artinya, dalam berpikir positif, harus diimbangi dengan berpikir realistis. Dalam Islam, berpikir positif biasa disebut sebagai husnuzon atau berbaik sangka. Islam juga sangat menekankan supaya seseorang memiliki sifat husnuzon. Sebab husnuzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Husnuzon atau berpikir positif mampu mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan. Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua kafilah itu. Namun, yang terjadi adalah mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah, bahkan melumuri wajah beliau dengan pasir. Tidak lama kemudian, malaikat datang ke hadapan Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya." Selanjutnya Rasulullah mengangkat tangan seraya berdoa. Namun doa yang beliau ucapkan bukanlah doa kutukan, melainkan doa untuk memohon maaf dan harapan baik dari mereka yang telah menyakiti. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, tolonglah aku agar mereka bisa menyambut ajakan untuk taat kepadamu. Nah, dari situ kita melihat bahwa Rasulullah selalu berbaik sangka meskipun dalam keadaan sedang tersakiti. Lantas, apa yang terjadi? Orang-orang yang awalnya menyakiti beliau berangsur-angsur memeluk Islam, bahkan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Sebagaimana pepatah mengatakan, air tuba dibalas dengan air susu. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan. Dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 34, yang artinya,
Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dari ayat tersebut dapat kita petik hikmah bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu bersikap sabar ketika marah, menjadi orang pemaaf meskipun disakiti. Selalu mengupayakan diri untuk bisa berpikir positif dalam setiap keadaan. Dengan berpikir positif, setidaknya bisa menjadikan hidup kita akan lebih tenang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetaplah berpikir positif agar hidupmu terasa bahagia. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.